Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi kita itu di 3 kuartal ini itu cenderung menurun. Terakhir di kuartal 3 ini kita tumbuh sekitaran 4,05%. Jadi turun dari angka 5% di kuartal sebelumnya. Nah, ini menurut saya cukup pesimis sebenarnya dengan angka 5% ke atas. Bahkan kami membuat proyeksi itu di tahun 2023 ini kemungkinan Sulsel cuma bisa tumbuh sekitaran 4,6 sampai 4,9% untuk 2023. Asumsi kami pertama, tentu tantangan yang paling berat di Sulsel ada persoalan inflasi juga. Jadi kita termasuk daerah yang inflasinya tinggi, Pak. Apa penyebabnya? Karena kita dipengaruhi kemarin oleh isu mengenai El Nino, stok jadi isu lebih banyak ke inflasi yang disebabkan oleh makanan dan minuman. Kemudian juga persoalan stok kita yang terganggu karena akibat fenomena El Nino itu. Nah, kemudian sedikit saya gambarkan juga proyeksi kami untuk 2024. Tentu asumsi ini juga berdasarkan inflasi. Kalau asumsi inflasi stabil, kalau kita lihat target dari pemerintah kita Sulsel itu sebenarnya di angka sekitaran 5,5 sampai 6,9%, Pak. Bahkan angka titik yang dikeluarkan oleh Bappenas itu untuk konteks Sulsel 6,5%. Itu menurut saya cukup optimis tuh angka itu. Ya. Nah, saya merasa untuk angka yang kami keluarkan di Laboratorium Departemen Ilmu Ekonomi dan juga Logov itu mungkin di sekitaran angka ini skenario moderatnya ya, sekitar 5,4 sampai 5,8%, Pak. Bahkan skenario optimis kami itu cuma di angka 5,9 sampai 6,3 dan pesimisnya kami di angka 4,75 sampai 5,13%. Nah, ini ada berbagai tantangan yang tadi diperhadapkan sama kita, Pak. Dari sisi produksi itu tadi yang Pak Suban sampaikan, kalau kita lihat struktur ekonomi kita itu 22% masih ditopang oleh sektor pertanian, perikanan. Dan ini tentu sangat relatif rentan dengan isu iklim yang sekarang semakin tidak menentu ya. Kalau itu kemudian berulang atau terjadi di 2024, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih rendah dibandingkan yang kemungkinan di 2023 ini, Pak. Nah, jadi menurut saya tantangan pemerintah ke depan penting untuk memfokuskan strategi atau kebijakan di isu ini, karena ya seperti tadi disampaikan Pak Suban, kita masih sangat bertumpu di aspek pertanian. Kemudian dari sisi konsumsi, benar sekali, Pak. Konsumsi rumah tangga itu menopang ekonomi kita sekitaran 53%. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh pendapatan sebenarnya. Jadi kalau tiba-tiba inflasi mengalami kenaikan, tentu akan berdampak terhadap pendapatan kita, kemudian secara makro akan berimplikasi terhadap konsumsi rumah tangga kita.